Satu-satu ya, biar nggak. Sehat kali, sehat banget. Kurang. Kurang ya? Kenapa kurang sehat? Nggak ada dengar. Oh, hoyo kan? Tidur jam berapa? Boleh. Kenapa ya? Selama 2 minggu kita aktif sekolah, kamu berapa hari ya ke sekolah? Kan aja. Banyak liburnya ya? Itu pasti ya ada alasannya ya, kenapa sih? Ya. Tapi Nggak ada dengar. tidur jam 3 dulu ya? Bagus, gak dia apa itu dulu. Pola apa? Nah, kira-kira benar nggak sih hidup itu? Benar? Enggak ya? Salah ya? Ini gimana? Enggak, masih mau lanjut begadang lagi gitu. Enggak apa-apa, boleh begadang ya. Saya juga senang begadang. Tapi yang jangan tiap hari. Hari libur, hari Minggu begadang santai. Ya kan? Kalau begadang hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Kayak itu kan. Padahal nggak niat libur sekolah, karena pengen mau sekolah, yang mau masuk ke sekolah, tapi karena koyong tadi nggak bangun dari bangunan, tapi memang gitu. Karena orang tidur kan nggak sadar gitu kan. Akhirnya kalewat apa itu nggak positif kan. Saya percaya kamu bukan yang mau libur males-males enggak ya. Tapi karena kondisi kamu begadang, jadinya kayak gitu. Nggak kebangun kan? Tanpa sengaja nggak kebangun. Tapi kalau kamu mau usaha itu boleh lah. Mau nggak usaha itu lebih baik gitu. Kalau kamu hidupnya sekarang kayak gini, itu 2-5 tahun kemudian itu hasilnya. Ya. Dari sekarang coba pelan-pelan, memang nggak bisa 100% ya. Biasanya tidur kita jam 3. Kan saya juga pernah begadang dulu kan. Tidur jam 3. Oh iya, saya mau dengar kata Nora jam begadang lagi. Nanti malah kamu mau langsung ngegrong-grong jam 8 ya nggak mungkin kan. Orang nggak pernah kan. Mau langsung tidur jam 10 sampai ngeces nggak sadar lagi nggak mungkin kan. Tapi pelan-pelan. Oh biasanya jam 3. Ini udah jam 1 udah lah, yuk pulang aja kita gitu kan. Di rumah gitu tidur ngapain gitu biar sengit gitu kan. Biasanya itu pelan-pelan gitu. Mau nggak untuk kamu ya, kamu juga gitu kan. Nah udah itu yang alfa nggak tahu saya karena udah malam gitu kan. Terus rencana belajar baca kita gimana? Masih melanjut? Masih. Di Anis kemarin tuh pasti ya ada alasan kenapa libur apa? Kadang-kadang nggak ada kereta. Nggak ada kereta. Nah, keyakinan kelas yang udah kita sepakati apa terkait alfa itu? Harus minta izin gitu ya biar nggak alfa. Bisa nggak kalau nanti ke depan nggak ada kereta lagi gitu kan? Atau berhalangan apapun lah, nggak mesti ada kereta untuk minta izin. Misalnya minta izin ke siapa? Ke kelas ya. Jadi nggak apa-apa ya, libur sekolah nggak apa-apa. Yang penting
ada alasannya, ada izinnya gitu ya, biar nggak apa ya. Yaudah untuk itu. Ini ya ibu panggil ya, bukan mau marah ya, cuma mau cari solusi gitu. Kenapa selalu banyak kali apa? Karena malas sekolah. Malas sekolah. Kenapa bisa malas tuh? Ya, karena bangunnya telat. Bangunnya juga telat ya. Nggak apa-apa ya, sekali-kali kita males, nggak apa-apa kan, wajar kan, kita manusia kan. Ya ibu pun kadang pernah juga males gitu kan, tapi kita ingat lagi tanggung jawab kita apa gitu kan. Nggak boleh terlena, aduh males, ya udah males, nggak boleh kayak gitu, harus lawan gitu kan. Nah kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin itu terkait apa, gimana keyakinan kelasnya? Harus minta izin kalau nggak sekolah. Mau nggak sekolah. Terus ke depan kamu mau gimana? Masih mau males-males kayak itu? Enggak ya? Bakal gimana ke depan? Kalau misalkan, aduh males hari ini, nah kamu mau gimana gitu? Mau minta izin. Minta izin nggak sekolah? Ya. Mau hilangin malesnya nggak? Mau. Nah, coba ini gitu ya. Ya udah kalau gitu ya. Jadi ke depan semoga nggak males-males lagi ya. Udah, makasih. Nggak apa-apa ya pakai kalung ya. Biar apa? Biar ganteng ya. Biar ganteng nggak apa-apa. Tapi nggak ke sekolah. Pakainya di mana? Kalau mau pakai di luar ya. Di luar. Jadi itu mau saya simpan atau kamu yang simpan? Simpan sendiri ya. Nah, dengan syarat apa? Ke depan yang pakai lagi ya. Jangan lupa ya. Nah, kalau ganteng-ganteng pakai kalung di luar lah nggak apa-apa. Tapi di sekolah nggak kan, biar rapi, biar kalau nggak sekolah kan gantengnya kayak gitu. Dikencing udah gitu ya. Bisa ya ke depan nggak lagi? Bisa ya? Oke, udah balik ke kelas lah. Kita simak. Alfa kemarin pasti kan punya alasan kenapa nggak sekolah? Karena malasku dan gak enak badan. Enak badan. Nah, kan ada tuh keyakinan kelas kita waktu pertama kali itu, nah apa? Yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas? Gak boleh apa 20 lebih 20. Kalau minta izin kalau gak pergi sekolah. Itu ya, berarti nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sekali-kali males gitu kan. Apalagi kamu nggak pernah libur gitu kan, jadi sekali-kali enak badan atau males nggak apa-apa, itu nggak salah ya. Tapi ya itu harus minta izin ya, bisa ya ke depan kalau nggak sekolah lagi karena alasan apapun gitu untuk minta izin, bisa ya. Saya lebih senang dipanggil baik-baik. Nggak dimarahin. Nggak malu di depan kawan. Saya lebih senang dipanggil baik-baik kayak kemarin, karena kalau dimarahin di depan teman-teman saya malu. Saya lebih senang ditegur baik-baik. Jadi kalau ada salah ditegur baik-baik kayak kemarin, nggak di depan orang. Maunya dipanggil ke kantor bilang dengan cara baik-baik. Kalau di depan teman malu dimarah-marahin kayak anak kecil. Senang dipanggil baik-baik. Nggak dimarahin. Nggak malu di depan kawan. Saya lebih senang dipanggil baik-baik kayak kemarin, karena kalau dimarahin di depan teman-teman saya malu. Saya
saya lebih senang ditegur baik-baik. Jadi kalau ada salah ditegur baik-baik, kayak kemarin nggak di depan orang. Maunya dipanggil ke kantor, bilang dengan bicara baik-baik. Kalau di depan teman malu dimarah-marahin kayak anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Riyadul Mahrama telah memaparkan beberapa hal tentang budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Menurut saya ini sangat perlu diterapkan oleh semua guru, baik guru yang masih pada tahapan menghukum siswa atau masih memberi hukuman-hukuman kepada siswa sehingga bisa menjadi manajer dalam mengatasi pembelajaran di dalam kelas. Jadi harapan saya juga kita semua terutama guru-guru bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang melanggar keyakinan sekolah. Terima kasih. Setelah saya mempelajari budaya positif di sekolah melalui Zoom meeting tadi, saya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa dengan mempelajari budaya positif di sekolah tadi, saya tahu bagaimana caranya mengelola kelas dengan baik sehingga dapat membentuk karakter mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, setelah mempelajari budaya positif di sekolah, saya tahu bahwa siswa itu punya kebebasan. Artinya mereka merdeka untuk belajar. Dalam arti kita di sini tidak ada hak untuk marah-marah kepada mereka, dan akhirnya dengan kemarahan kita, dengan keegoisan kita, akhirnya mereka mau belajar. Di sini kita mau bahwa siswa ini bisa belajar dengan kemauannya sendiri tanpa ada pemaksaan, bukan karena takut dimarahi ataupun apalah dan sebagainya sehingga mengancam mereka untuk mau belajar. Bukan demikian, tapi kita mau mereka belajar dengan kesadaran hati mereka. Nah, yang ketiga, dengan mereka mau belajar dengan kesadaran mereka sendiri bukan karena paksaan, akhirnya pasti akan berlangsung yang namanya proses belajar mengajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu yang paling penting, karena kita mau siswa kita di sekolah kita itu saat belajar mereka bukan takut kepada gurunya, bukan takut kepada yang pengajarnya, tapi mereka belajarnya benar-benar atas kemauan mereka sendiri, dan akhirnya tidak ada yang merasa terancam dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendengarkan paparan dari Ibu, hal itu sangat penting bagi kami karena menurut saya pribadi itu akan membuat metode pembelajaran kami di kelas akan lebih baik. Dikarenakan metode itu yang harus kita gunakan untuk anak-anak zaman sekarang, karena anak zaman sekarang itu lebih sensitif dan lebih reaktif daripada zaman dulu. Jadi hal itu sangat perlu kita tekankan. Dan hubungan saya dengan siswa pun akan lebih membaik. Mungkin siswa ketika melihat saya tidak seperti melihat polisi takut, namun sudah melihat seperti kawan atau saudara. Sekian dan terima kasih. Mengikuti Zoom meeting budaya positif, saya menjadi lebih mengerti cara-cara menghadapi murid, mengontrol murid, dan trik-trik dalam menghadapi murid. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mendengar tentang budaya positif, jadi saya lebih memahami bagaimana cara menghadapi siswa-siswa di dalam kelas. Siswa yang nakal, yang malas, dan yang
tidak mau diatur dalam kedisiplinan, dan saya akan lebih memahami cara menghadapi siswa ke depannya nanti. Wabarakatuh. Menurut saya setelah mengikuti Zoom positif, saya akan mengajar anak-anak lebih baik lagi ke depannya. Kemudian saya akan membuat anak-anak lebih rajin lagi belajar dan patuh terhadap saya dalam mengikuti pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakriyah, SPD saya guru bahasa Inggris di tempat Ibu Riyadul. Jadi setelah saya mengikuti mengikuti Zoom dari Ibu, jadi pemahaman saya terhadap murid itu lebih banyak, membuka pemikiran saya, wawasan saya. Berarti banyak metode-metode baru yang dapat dikembangkan untuk mendisiplinkan murid. Terima kasih. Saya merasa lebih nyaman, tenang di dalam proses ngajar mengajar, dan hubungan saya sama anak didik akan lebih baik lagi setelah konsul tadi. Terima kasih.